Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran hutan, terdapat sebuah sumur tua yang dikenal oleh penduduk sekitar dengan nama Sumur Gemuling. Sumur ini tidak pernah dijamah oleh orang-orang selama bertahun-tahun, dan bahkan anak-anak pun tidak berani mendekatnya. Meskipun begitu, nama sumur ini masih sering terdengar dalam bisikan-bisikan malam, seringkali disertai cerita-cerita menakutkan yang turun-temurun diwariskan. Sumur Gemuling terletak di ujung desa, tersembunyi di antara pohon-pohon besar yang sudah tua. Tanah di sekitarnya basah dan licin, menunjukkan bahwa sumur ini jarang sekali diperhatikan, bahkan oleh orang yang sudah lama tinggal di sana. Hanya beberapa orang tua yang masih ingat akan sumur tersebut, dan mereka pun tidak banyak bercerita, kecuali dengan suara yang pelan dan penuh keraguan. Menurut cerita yang berkembang, Sumur Gemuling dulunya merupakan sumber air utama bagi desa. Namun, tiba-tiba pada suatu malam yang gelap, sumur itu mengeluarkan suara aneh yang menggema di seluruh desa. Suara itu begitu menyeramkan, hingga seluruh warga desa merasa terganggu dan ketakutan. Esok harinya, banyak orang yang merasa sakit kepala, pusing, dan beberapa orang mengaku melihat bayangan aneh di sekitar sumur tersebut. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mendekat, dan sumur tersebut mulai terlupakan. Desa pun berkembang, dan orang-orang mulai membangun saluran air yang lebih modern. Namun, meskipun tidak ada yang mengunjunginya, Sumur Gemuling tetap ada, berdiri sepi, menunggu. Hari itu, seorang pemuda bernama Rendra, yang baru saja pindah ke desa itu bersama keluarganya, mendengar kisah tentang sumur tersebut dari seorang warga tua. Sumur itu bukan hanya sumur biasa, Nak, kata Pak Wira, sang kakek yang sudah hampir buta. Di sana ada sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Jika kau ingin mencobanya, pastikan kau siap dengan segala akibatnya. Rendra, yang baru saja kembali dari kota besar dan terkesan dengan keindahan alam pedesaan, merasa penasaran. Apa yang terjadi jika saya mendekat? Tanyanya. Pak Wira menatapnya tajam, seolah ingin meneliti isi hatinya. Ada banyak cerita yang tak terungkap, dan orang yang mencobanya tak pernah kembali dengan utuh. Jika engkau mencari jawaban, berhati-hatilah, ujarnya dengan nada yang serius. Namun, rasa penasaran yang terpendam membuat Rendra merasa tertantang. Ia ingin membuktikan apakah benar ada hal mistis yang mengelilingi sumur itu, atau apakah semuanya hanya cerita belaka. Malam itu, setelah matahari tenggelam, Rendra memutuskan untuk berjalan menuju Sumur Gemuling. Dia melewati jalan setapak yang tertutup semak belukar, di mana bayang-bayang pohon besar menggelayuti langkahnya. Suara jangkrik dan desiran angin malam menambah ketegangan dalam dirinya. Saat ia sampai di lokasi sumur, angin tiba-tiba berhembus kencang, menggoyangkan pohon-pohon besar di sekitarnya. Rendra berdiri di depan sumur itu, memandang ke dalamnya. Gelap. Tidak ada suara air yang biasa terdengar dari sumur-sumur biasa. Hanya keheningan yang menekan, dan rasa takut yang mulai menyusup ke dalam dirinya. Rendra melangkah lebih dekat, dan saat kakinya menginjak tanah di sekitar sumur, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Matanya yang sudah terbiasa dengan kegelapan mulai melihat sebuah bayangan yang bergerak di dalam air sumur. Sesuatu yang sepertinya menunggu di dasar sumur, bergerak perlahan, seolah menanti untuk menariknya masuk. Tiba-tiba, terdengar suara berat, seperti bisikan yang berasal dari kedalaman sumur. Jangan-jangan. Suara itu bergema di telinga Rendra, namun ia tidak bisa menghindar. Kakinya seperti terikat, tak bisa bergerak. Dengan keberanian yang tersisa, Rendra mencoba melangkah mundur, namun tiba-tiba sebuah tangan besar muncul dari dalam sumur, meraih kakinya dan menariknya ke bawah. Rendra berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Keheningan malam menyelimuti. Di saat-saat terakhir, Rendra melihat sekilas sosok-sosok kabur yang berdiri di sekitar sumur, menatapnya dengan tatapan kosong dan penuh amarah. Ia merasa tubuhnya semakin tenggelam, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terduga. Saat itu, suara misterius yang terdengar di malam hari kembali terdengar di telinganya. Jangan pernah mengganggu kedamaian kami.
Dengan teriakan yang tak terdengar, Rendra terjatuh ke dalam kegelapan sumur, menyatu dengan keabadian yang tidak pernah bisa dijelaskan. Di desa, kabar tentang hilangnya Rendra mulai tersebar. Warga desa mencari kemanapun mereka bisa, namun tak ada jejak yang ditemukan. Sumur Gemuling kembali sunyi, seperti sebelumnya. Namun, beberapa malam kemudian, suara aneh itu mulai terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya, seolah memperingatkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Ini baru awal dari sebuah misteri yang lebih gelap, yang akan mengguncang seluruh desa dan membawa lebih banyak korban ke dalam kegelapan yang tak terjamah. Keheningan desa terasa semakin tebal setelah hilangnya Rendra. Warga mulai memperbincangkan kejadian itu dengan penuh ketakutan. Beberapa orang mengklaim melihat sosok Rendra, namun wajahnya tampak terdistorsi dan tak lagi manusiawi. Dia terlihat seperti, "Bukan Rendra yang kita kenal," ujar Pak Wira dengan suara parau. Dia sudah berubah, menjadi bagian dari sumur itu. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Rendra bukan satu-satunya yang pernah menghilang di dekat sumur itu. Sudah beberapa orang yang tak pernah kembali, meski desa mencoba untuk melupakan kejadian-kejadian tersebut. Tapi sekarang, semakin banyak orang yang merasa ada sesuatu yang salah. Pada malam itu, seorang pemuda bernama Ardi, sepupu Rendra yang baru kembali dari kota, merasa tidak bisa tinggal diam. Mendengar kabar tentang hilangnya Rendra, ia merasa tergugah dan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ardi merasa bahwa sumur itu menyembunyikan sesuatu yang tak diketahui orang banyak. Sumur yang seharusnya menjadi tempat pemberi kehidupan, malah kini menjadi sumber teror yang menelan banyak korban. Ardi pergi ke rumah Pak Wira, mencari informasi lebih lanjut. "Pak Wira, saya ingin tahu lebih banyak tentang sumur itu. Saya harus menemukan Rendra," kata Ardi dengan tekad di matanya. Pak Wira menatapnya dengan pandangan yang penuh kekhawatiran. "Jangan lakukan itu, Nak. Sumur itu bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Sejak dahulu, orang-orang yang mencoba mendekat selalu hilang. Itu bukan hanya sekedar cerita. Apa yang terjadi di sana adalah sesuatu yang jauh lebih gelap dari apa yang kita pahami." Ardi tidak peduli dengan peringatan itu. "Pak Wira, saya harus mencarinya. Saya tidak bisa membiarkan keluarga saya hidup dalam ketakutan," katanya dengan suara penuh keyakinan. Malam berikutnya, Ardi pergi menuju sumur Gemuling, dengan tekad bulat untuk menemukan kebenaran. Ia berjalan perlahan melewati jalan setapak yang gelap, dengan hanya cahaya bulan sebagai penerang. Udara malam terasa semakin dingin dan lembab, dan setiap langkahnya seolah terdengar lebih keras di telinganya. Sesampainya di dekat sumur, Ardi berdiri memandang ke dalamnya. Kali ini, ia membawa sebuah senter dan seutas tali. Berbeda dengan Rendra, Ardi tidak merasa takut. Justru rasa penasaran yang mendalamlah yang mendorongnya untuk maju. "Rendra, jika kamu masih ada di sini, aku akan menolongmu," bisiknya pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, Ardi menurunkan senter ke dalam sumur dan mencoba untuk menurunkan tali. Suasana hening semakin mencekam, hanya suara desiran angin yang terdengar. Namun, tiba-tiba, senter yang Ardi turunkan berputar sendiri, mengarah ke arah bawah dengan sendirinya, seolah-olah ada tangan yang menariknya. Ardi merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kekuatan misterius menguasai tubuhnya. Hatinya mulai berdebar-debar, dan perasaan takut yang ia coba tepis kembali muncul. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia sudah begitu dekat. Saat tali sudah cukup panjang, Ardi mengambil keputusan untuk turun ke dalam sumur. Setiap inci tubuhnya yang meluncur turun seakan membawanya semakin dekat dengan misteri yang tersembunyi. Ketika kaki Ardi akhirnya menapak di dasar sumur, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi oleh udara yang sangat berat. Di dalam ruangan itu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah cahaya samar-samar terlihat dari ujung ruangan. Ardi menggerakkan senter dan melihat sekelilingnya, dan di sana, di ujung ruangan, ada sebuah patung batu besar yang tampaknya sudah sangat tua. Patung itu menggambarkan sosok manusia yang seolah-olah menatap dengan tatapan kosong. Tubuhnya dipenuhi ukiran-ukiran rumit yang tidak dapat dikenali.
Saat Ardi mendekat, suara berat yang sama seperti yang didengar Rendra terdengar lagi. Jangan sentuh, itu milik kami. Ardi terkejut, mundur beberapa langkah. Namun matanya tidak bisa teralihkan dari patung itu. Ada sesuatu yang sangat menarik di dalam patung tersebut. Sebuah batu hitam kecil yang terlihat seperti permata, bersinar samar. Tanpa berpikir panjang, Ardi mengulurkan tangan untuk meraihnya. Ketika jarinya menyentuh batu itu, tiba-tiba seluruh ruangan berguncang hebat. Angin berputar kencang, dan suara jeritan datang dari dalam batu itu. Ardi merasa tubuhnya diseret ke bawah, seperti ada kekuatan yang menariknya lebih dalam ke dalam tanah. Ia terjatuh dan tiba-tiba berada dalam kegelapan yang sangat pekat. Ketika ia membuka mata, Ardi mendapati dirinya terperangkap di dalam dunia yang berbeda. Ia berada di sebuah ruangan gelap yang dipenuhi bayangan-bayangan aneh, yang bergerak cepat. Sebuah cahaya lembut terlihat jauh di depannya, dan di sanalah Ardi melihat sebuah sosok yang terbungkus oleh kegelapan. "Rendra?" panggil Ardi, suaranya bergetar. Sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya tampak tidak jelas, hanya bayangan kelam yang semakin mendekat. Namun, saat sosok itu semakin dekat, Ardi dapat melihat dengan jelas bahwa itu bukan Rendra yang ia kenal. Wajah itu dipenuhi dengan luka-luka, matanya kosong dan gelap, seolah-olah tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. "Ini bukan tempatmu," kata sosok itu, suaranya terdengar berat dan penuh kebencian. "Kau sudah terjebak di sini, seperti yang lainnya." Ardi merasa tubuhnya terjebak dalam cengkraman yang kuat, dan dengan cepat, ia menyadari bahwa ia juga sudah menjadi bagian dari dunia gelap itu. Dunia yang dipenuhi oleh arwah yang tak bisa lepas dari tempat itu. Sejak saat itu, Ardi dan Rendra tidak pernah ditemukan lagi. Dan sumur Gemuling tetap menjadi misteri yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Setiap malam, suara aneh itu kembali terdengar, mengingatkan desa akan keberadaan mereka yang hilang dan akan terus hilang. Waktu berlalu, dan kehidupan di desa kembali berjalan seperti biasa, meskipun perasaan ketegangan dan ketakutan masih menyelimuti warga. Beberapa orang berusaha untuk melupakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar sumur Gemuling, tetapi tidak ada yang bisa menghapus jejak ketakutan yang meninggalkan bayangannya. Desa yang dulunya damai kini semakin diliputi rasa cemas yang tak terucapkan. Namun, di balik itu semua, ada sekelompok pemuda yang mulai merasa penasaran dengan misteri yang menyelubungi sumur itu. Salah satu di antaranya adalah Dika, seorang pemuda yang baru saja datang ke desa setelah mendengar cerita-cerita menyeramkan mengenai sumur Gemuling. Dika, yang dikenal dengan keberaniannya, merasa bahwa sudah saatnya ia memecahkan misteri tersebut. Dika mendekati salah satu warga tua yang tinggal di pinggir desa, Nenek Sri, yang dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang sejarah desa. "Nenek, aku ingin tahu lebih banyak tentang sumur Gemuling. Apa sebenarnya yang terjadi di sana?" tanyanya dengan suara tegas. Nenek Sri menatap Dika dengan tatapan penuh arti. "Sumur itu bukan hanya sumur biasa, Nak," kata Nenek Sri, suaranya berat. "Itu adalah tempat yang terkutuk, tempat di mana roh-roh terperangkap. Banyak yang telah mencoba mencari tahu, tetapi hanya sedikit yang berhasil keluar dengan utuh." Dika merasa tertantang. "Aku akan pergi ke sana malam ini, Nenek. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Nenek Sri hanya menggelengkan kepala. "Jangan lakukan itu, Nak. Ada kekuatan yang tidak bisa kau lawan. Itu bukan sesuatu yang bisa kau tangani dengan keberanian semata. Apa yang ada di dalam sumur itu lebih kuat dari yang kau bayangkan." Namun, Dika sudah memutuskan. Malam itu, setelah matahari tenggelam, ia menyusuri jalan setapak menuju sumur Gemuling. Keheningan malam terasa mencekam. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar, semakin lama semakin terasa berat, seolah jalan menuju sumur itu memanggilnya dengan cara yang tak kasat mata. Ketika Dika sampai di depan sumur, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Udara di sekitar sumur terasa lebih dingin, seolah waktu terhenti sejenak. Dika berdiri mematung, menatap sumur yang tampak seperti mengundang dirinya untuk mendekat. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat pohon-pohon di sekitarnya bergoyang, seolah memberikan peringatan.
Namun, Dika tidak mundur. Dengan hati yang dipenuhi rasa penasaran, ia menurunkan tali dan perlahan mulai menuruni sumur, mengikuti langkah yang sudah dilalui oleh Rendra dan Ardi sebelumnya. Keheningan yang mencekam menyertai setiap langkahnya. Ketika akhirnya kakinya menyentuh dasar sumur, Dika menemukan dirinya berada di dalam sebuah ruangan gelap yang penuh dengan bayangan-bayangan samar. Ruangan itu tampak seperti sebuah lorong panjang yang mengarah ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Di tengah ruangan, sebuah cahaya lembut muncul, menarik perhatiannya. Dika mengikuti cahaya itu, dan semakin mendekat, ia melihat sebuah pintu besar yang tampak seperti terbuat dari batu hitam. Pintu itu dihiasi dengan ukiran-ukiran yang tampak seperti tulisan kuno, tetapi tak ada yang dapat memahami maknanya. Dika merasa ada sesuatu yang sangat kuat mengalir di balik pintu itu, seolah ada sebuah dunia yang tersembunyi di dalamnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Dika mendorong pintu itu. Ketika pintu terbuka, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruang besar yang penuh dengan bayangan hitam. Suasana itu begitu mencekam, dengan udara yang terasa berat dan penuh sesak. Di tengah ruang itu, terlihat banyak sosok yang tampaknya terperangkap dalam bayang-bayang gelap. Dika merasa tubuhnya terkunci, tidak bisa bergerak. Sosok-sosok itu mulai mendekat, dan ia mendengar suara yang familiar. "Dika, kami sudah menunggumu." Suara itu datang dari salah satu bayangan yang mendekat. Itu adalah suara Rendra. Dika terkejut dan mencoba untuk mundur, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Bayangan itu semakin dekat, dan saat Rendra muncul dari bayangan, Dika bisa melihat wajah temannya itu. Namun, wajahnya sudah berubah. Mata Rendra kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. Wajahnya dipenuhi dengan luka-luka dan bekas-bekas seperti terbakar, menciptakan ekspresi yang menakutkan. "Apa yang terjadi, Rendra?" tanya Dika dengan suara gemetar. "Kenapa kau jadi begini?" Rendra tersenyum dengan tatapan kosong. "Kami terperangkap di sini, Dika. Kami tidak bisa keluar. Sumur itu adalah pintu yang menghubungkan dunia kita dengan dunia lain. Dan begitu kau masuk, kau akan menjadi bagian dari kami." Dika merasa tubuhnya semakin terikat, dan seketika itu juga, ia merasakan tubuhnya terangkat ke udara. Suara-suara aneh terdengar di sekitarnya, dan bayangan-bayangan itu mulai mengelilinginya. Ia merasa seperti ada tangan yang tak kasat mata menariknya lebih dalam ke dalam dunia gelap yang tak terlihat ujungnya. Dalam ketakutannya, Dika mencoba untuk melawan, namun ia semakin terperangkap. Bayangan-bayangan itu semakin kuat, dan Dika bisa merasakan dirinya mulai berubah. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia mulai menghilang, menjadi bagian dari kegelapan itu. Ketika ia hampir kehilangan kesadaran, Dika melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah sosok muncul dari kegelapan, berbeda dari bayangan-bayangan lainnya. Sosok itu tampak lebih terang, seolah memancarkan cahaya yang mengarah ke Dika. "Kau harus pergi, Dika. Jangan terjebak seperti kami," kata sosok itu dengan suara lembut. Sosok itu tiba-tiba mengulurkan tangan, dan Dika merasa tubuhnya mulai bebas dari kekuatan yang menahannya. Ia berusaha untuk memegang tangan itu, namun pada saat itu, sosok tersebut menghilang, dan Dika terjatuh kembali ke dalam kegelapan. Dengan sisa tenaga yang ada, Dika berusaha keras untuk merangkak keluar dari ruang gelap itu. Namun, sebelum ia bisa mencapai pintu, bayangan-bayangan itu kembali menghalanginya, menyeretnya kembali ke dalam kegelapan yang tak terjamah. Dalam keputusasaan, Dika menyadari satu hal yang mengerikan. Ia telah menjadi bagian dari sumur gemuling, dan tidak ada yang bisa menghindari nasib yang sama. Sumur itu tetap menyimpan kegelapan dan teror yang tak akan pernah hilang, menanti setiap jiwa yang berani mendekat. Seperti arwah-arwah yang terperangkap, mereka akan terus menjadi bagian dari tempat yang tak terlihat oleh manusia, terperangkap selamanya dalam kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa dipahami oleh mereka. Desa itu, dengan segala ketakutannya, tidak pernah tahu bahwa sumur gemuling tidak hanya menyimpan misteri, tetapi juga memiliki kekuatan yang bisa menelan siapa saja yang mencoba mengungkapnya. Keheningan desa semakin mendalam setelah hilangnya Dika. Warga desa kini merasa cemas, tetapi tidak ada yang berani untuk mencari tahu lebih jauh.
Cerita tentang sumur Gemuling sudah cukup untuk menakut-nakuti siapa saja yang pernah mendengarnya. Warga desa mulai berbicara tentangnya dengan bisikan-bisikan penuh ketakutan, tetapi tidak ada satupun yang berani kembali ke tempat itu. Namun, ada satu orang yang tidak bisa melupakan kejadian-kejadian mengerikan yang telah menimpa Rendra, Ardi, dan Dika. Itu adalah Sri, adik perempuan Dika. Setelah berhari-hari berdoa dan mencoba mencari cara untuk menemukan saudaranya, Sri memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa saudara kandungnya telah menghilang begitu saja, tanpa jejak. Meski warga desa dan keluarganya melarang, Sri merasa bahwa hanya ada satu cara untuk mengetahui kebenaran, pergi ke sumur Gemuling. Pada malam itu, Sri mengenakan pakaian gelap dan menyelinap keluar dari rumah. Udara malam terasa dingin, dan angin berhembus kencang, seolah-olah ingin menghentikan langkahnya. Namun, Sri tidak gentar. Ia berjalan menuju sumur dengan hati yang penuh tekad. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Ia merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya yang bisa mengungkapkan misteri ini, dan ia tidak akan kembali tanpa jawaban. Saat Sri sampai di depan sumur Gemuling, ia merasakan sensasi yang sama seperti yang dirasakan oleh Rendra, Ardi, dan Dika sebelumnya. Kegelapan yang menyelimuti tempat itu membuat hati siapapun yang melihatnya merasa cemas dan tak berdaya. Namun, Sri merasa ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut yang menguasainya. Sesuatu yang mengarah padanya, memanggilnya untuk mendekat. Sri memandang ke dalam sumur. Kali ini, ia tidak merasa takut seperti yang ia harapkan. Seolah-olah, ada sesuatu yang memberinya keberanian untuk melangkah lebih jauh. Ia mengikatkan tali pada tubuhnya dan menurunkan diri ke dalam sumur dengan perlahan. Saat kakinya menyentuh dasar, ia menyadari bahwa ia berada di dalam ruang yang sama dengan yang pernah dijelajahi oleh Dika. Udara di sini terasa lebih berat, lebih padat. Setiap langkahnya terasa lebih lama, seolah berjalan di dalam sebuah lorong yang tidak ada ujungnya. Suara-suara aneh terdengar di sekitar dirinya, bisikan yang seolah datang dari semua arah, mengisi udara dengan ketegangan yang memuncak. Tetapi Sri terus berjalan, tidak berhenti. Ia tahu bahwa hanya dengan terus maju, ia bisa menemukan jawabannya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah cahaya di kejauhan. Sebuah pintu besar, sama seperti yang pernah dilihat Dika. Tanpa berpikir panjang, Sri mendekati pintu itu, merasakan gelombang energi yang mengalir dari dalamnya. Pintu itu tampak lebih tua, lebih gelap dari sebelumnya, tetapi ada daya tarik yang kuat yang membuat Sri tidak bisa mundur. Dengan tangan gemetar, Sri membuka pintu itu, memasuki ruang gelap yang lebih luas dan lebih menakutkan. Di dalam ruangan itu, ia melihat sosok-sosok yang bergerak dalam bayang-bayang, seperti arwah-arwah yang terperangkap. Beberapa wajah tampak familiar. Wajah-wajah yang pernah ia lihat dalam kehidupan sehari-hari, Rendra, Ardi, dan Dika. Namun, wajah mereka tidak seperti yang ia kenal. Mata mereka kosong. Wajah mereka dipenuhi luka-luka yang dalam, dan ekspresi mereka dingin, tanpa emosi. Mereka tidak berbicara, hanya berdiri diam, memandang Sri dengan tatapan kosong yang mengerikan. Sosok pertama yang mendekat adalah Rendra. "Sri, kamu sudah tiba," kata Rendra dengan suara yang terdengar seperti bisikan dari kedalaman. "Kami sudah menunggumu." Sri merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. "Rendra, apa yang terjadi pada kalian? Kenapa kalian semua ada di sini? Apa yang terjadi dengan sumur Gemuling?" Sri bertanya dengan suara yang bergetar. Rendra hanya tersenyum dengan senyum yang menyeramkan. "Kami sudah terperangkap di sini, Sri, dan kau akan menjadi bagian dari kami. Sumur ini adalah penjara bagi kami semua. Kami tidak bisa keluar. Begitu kau datang ke sini, kau juga akan menjadi bagian dari dunia ini. Dunia yang tidak terlihat oleh mata manusia." Sri mulai merasa tubuhnya mulai terangkat, seperti ada kekuatan yang menguasainya. Ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dipahami. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat, dan sosok-sosok yang pernah ia kenal semakin hilang, digantikan oleh arwah-arwah yang lebih banyak. Mereka semua menatap Sri dengan tatapan kosong,
membuat tubuhnya semakin berat. "Tidak, aku tidak akan seperti kalian," teriak Sri, berusaha untuk melawan kekuatan yang menariknya. "Aku tidak akan terjebak di sini." Namun, semakin keras ia melawan, semakin kuat kekuatan itu menariknya. Tanpa disadari, Sri merasakan tubuhnya mulai berubah. Ia merasa ringan, seolah-olah dirinya mulai menghilang, menjadi bagian dari kegelapan itu. Sosok-sosok yang ada di sekitarnya mulai tersenyum. "Selamat datang, Sri," kata salah satu arwah dengan suara yang dalam dan penuh kekuatan. "Sekarang, kamu adalah bagian dari kami, dan kami adalah bagian dari sumur gemuling." Sri merasa tubuhnya terhisap ke dalam kegelapan yang dalam. Suara-suara itu semakin jauh, dan akhirnya, ia merasa dirinya menghilang, menjadi bagian dari dunia yang tak terlihat, seperti mereka yang terperangkap sebelumnya. Kini, sumur gemuling bukan hanya menjadi tempat terkutuk, tetapi juga sebuah dimensi yang menelan siapa saja yang berani mencari tahu. Di desa, suara-suara aneh mulai terdengar kembali. Warga merasa ketakutan, dan banyak dari mereka yang merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Sumur gemuling telah menelan terlalu banyak jiwa, dan kini ia terus menunggu, siap untuk menambah daftar panjang orang-orang yang terperangkap dalam kegelapan abadi. Namun, siapa yang benar-benar tahu apa yang tersembunyi di dalam sana? Apa yang bisa diungkapkan oleh mereka yang sudah menjadi bagian dari dunia itu? Dan mengapa sumur gemuling selalu memanggil mereka yang berani mendekat? Cerita ini akan terus berlanjut, mencatat setiap jiwa yang mencoba mengungkap misterinya. Dan selama itu, sumur gemuling tetap menjadi tempat yang menunggu, dengan kegelapan yang tak pernah padam.